Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita telah mendapatkan karunia kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir secara virtual dalam webinar yang diselenggarakan oleh Iropin Pengda Jateng. Sesuai dengan tema yang ditengahkan oleh Iropin Pengda Jateng, maka dalam webinar kali ini saya mengangkat topik anamnesa, pemeriksaan pendahuluan, dan koreksi bis monoklet. Baiklah hadirin sekalian, karena waktu yang diberikan oleh panitia sangat terbatas, kita segera mulai aja. Hadirin sekalian, sebagaimana dalam kegiatan klinik, langkah paling awal adalah melakukan anamnesa. Anamnesa itu sendiri merupakan metode pengumpul data yang dilaksanakan dengan teknik wawancara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraannya merupakan satu upaya untuk mengetahui identitas penderita, keluhan utama, riwayat penyakit, serta latar belakang masalah kesehatan lainnya. Pada umumnya, keluhan utama penderita anisometropia itu salah satu matanya melihat jelas, sedangkan matanya yang lainnya kabur. Atau kedua matanya kabur, namun salah satu di antaranya lebih kabur. Itulah ciri-ciri keluhan utama penderita anisometropia. Hadirin sekalian, dalam pemeriksaan pendahuluan ini, di samping melakukan anamnesa, kita juga harus melakukan inspeksi observasi untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada media refraktan. Misalnya saja terjadinya unitral katarak imatur, unitral keratokonus, atau unitral apaksia, sehingga menjadi faktor penyebab timbulnya perbedaan daya bias bola mata atau yang disebut sebagai antimetropia. Hadirin sekalian, dalam pemeriksaan pendahuluan ini perlu juga dilakukan uji tutup atau cover test. Karena pada umumnya anisometropia yang tidak terkoreksi atau tidak menggunakan alat bantu penglihatan akan berkorelasi dengan heteroporia. Bahkan jika anisometropia terjadi sejak lahir atau secara kongenital, maka akan berkorelasi dengan heterotropia atau juling yang nampak. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu koreksi visus monokuler. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan koreksi visus monokuler? Koreksi visus monokuler adalah suatu tindakan uji coba untuk memperbaiki tajam penglihatan penderita dengan menempatkan lensa koreksi di depan bola mata. Pada umumnya, koreksi visus monokuler dilakukan pada mata kanan dulu, baru kemudian dilakukan pada mata kiri. Tentang peralatan yang digunakan, tentu Anda semua sudah tahu ya, sebagai seorang optometri, Anda tahu alat apa yang harus digunakan untuk melakukan koreksi visus monokuler. Tapi di sini mencoba untuk mengingatkan bagi yang lupa. Ya, jadi peralatan standar yang diperlukan adalah setidaknya ada trailing set dan optotip. Sedangkan jarak pemeriksaannya itu sendiri, kalau menggunakan optotip Snellen adalah 6 meter atau 3 meter menggunakan cermin. Jadi dengan pantulan cermin, jarak yang 3 meter akan menjadi jarak tempuh cahaya akan menjadi 6 meter. Sedangkan metodenya, Anda dapat menggunakan metode dari Titung. Jadi dipandu dengan uji bikromatik, kalau dia bilang terang merah, berarti kita mulai dari 1/4, setengah, 3/4, 1/4, dan seterusnya. Kalau
hasil uji bikromatik terang objek di warna hijau, Anda bisa mulai dari seperempat, plus seperempat, plus setengah, plus 3/4, plus 175 dan seterusnya sampai bisa mencapai standar normal. Tapi perlu diingat bahwa kelemahan metode dari hitung ini adalah pemeriksaannya terlalu lama. Jadi jarang yang menggunakan metode ini waktu melakukan koreksi bisnis monokuler. Di samping itu, kalau mengandalkan uji bikromatik, kadang-kadang hasilnya bias. Karena jika yang sedang diperiksa itu adalah orang protanomalia atau protanopsia, meskipun dia hipermetrop akan bilang terang merah. Begitupun juga dengan penderita geonotrapsia, kalau meskipun dia hipermetrop, dia akan bilang terang warna merah. Jadi kelemahan dari metode dari hitung menggunakan panduan uji bikromatik ini sebenarnya bisa bias. Tentu Anda mengenal metode yang lain, ya. Salah satu metode yang lain ini adalah metode approximation and correction. Itu adalah seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Jadi kalau orang efisiensi 6/40, Anda pertama-tama masukkan plus 2. Kalau dengan plus 2 dia gagal, netralkan dengan min 2. Kalau dengan lensa netral pun gagal, Anda ambil yang plus 2 itu, tinggal min 2. Dan seterusnya. Misalnya bisnisnya 6/15, pertama-tama pasang plus 1. Kalau plus 1 gagal, kasih dinetralkan langkah keduanya. Kalau langkah kedua juga gagal, ambil plus 1-nya dan biarkan min 1 di situ. Dan seterusnya. Ini adalah metode approximation and correction. Tapi ada metode yang lain yang tidak kalah menariknya, ya. Kita lihat lagi. Sekarang mari kita kenali tentang metode lompatan, ya. Jadi misalnya seseorang itu bisa baca baris kedua, artinya basisnya 20/100. Untuk mencapai baris 8 ini berapa lompatan? Nah, mari kita hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 lompatan. Padahal satu lompatan ini adalah estimasinya seperempat. Jadi kalau 6 lompatan sama dengan seperempat kali 6 sama dengan 1,5 dioptri. Jadi lensa pertama yang dipasang dalam koreksi bisnis monokuler itu adalah lensa 1,5 dioptri, ya. Baik itu plus maupun minus. Hadirin sekalian, apapun metode yang kita gunakan, tetapi titik akhir penetapan status refraksi atau diagnosa tentang anisometropia itu ditentukan oleh hasil koreksi bisnis monokuler, termasuk klasifikasinya. Baiklah, mari kita lihat beberapa contoh kasus berikut ini. Sekalian, pada kasus nomor 1 ini, mata kanan penderita masih dapat membaca tes objek pada baris ke-8, atau notasinya 20/20. Tetapi bisnis 20/20 itu belum mesti emetrop, ya. Kemudian pemeriksa menempatkan lensa plus seperempat di depan mata kanan penderita, dan ternyata penderita menyatakan tambah kabur atau lebih kabur. Oke, sekarang gantian mata kiri yang diperiksa. Tanpa lensa koreksi, mata kiri penderita hanya mampu melihat baris keempat. Setelah dikoreksi dengan lensa tertentu, akhirnya ketemu bahwa hasil koreksi terbaiknya mata kiri ini adalah dengan min 1. Artinya, yang kanan itu emetropia, sedangkan yang kiri itu adalah
miopia 1 dioptri. Keadaan inilah yang disebut anisometropia atau dapat diklasifikasikan sebagai simple anisometropia. Pada contoh kasus kedua ini, mata kanan penderita tanpa lensa koreksi hanya mampu membaca tes objek atau top tip pada baris ketiga, artinya basisnya 20/70. Kemudian dengan lensa koreksi tertentu, pemeriksa mendapatkan hasil koreksi terbaiknya adalah spiris plus 1/4. Dan penderita bisa membaca sampai baris ke-8. Ya, kemudian ganti mata kiri yang dikoreksi. Sebelum lensa koreksi dimasukkan pada trial frame, penderita hanya mampu membaca sampai baris ke-5. Kemudian pemeriksa melakukan koreksi dan hasil akhirnya adalah dengan lensa spiris plus 3/4, dan itu adalah hasil koreksi terbaiknya, penderita bisa membaca baris ke-8 20/20. Artinya bahwa mata kanan penderita ini adalah hipermetropia 1/4 dioptri, dan sedangkan mata kirinya adalah hipermetropia 3/4 dioptri. Jadi karena beda disebut anisometropia. Tetapi anisometropia ini diklasifikasikan sebagai compound anisometropia. Mengapa demikian? Karena ini adalah gabungan hipermetrop dan hipermetrop. Jadi kalau masing-masing itu sama status refraksi hipermetrop dan ukurannya berbeda, itu adalah compound anisometropia. Mari kita lihat contoh kasus ketiga. Pada contoh kasus ketiga ini, tanpa lensa koreksi, mata kanan penderita hanya mampu membaca tes objek pada ortotip adalah baris ke-6. Jadi basisnya adalah 20/30. Kemudian dengan lensa koreksi tertentu, pemeriksa berhasil meningkatkan basis penderita sampai baris ke-8 atau 20/20 dengan lensa terbaik spiris min setengah. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan pada mata kiri. Ternyata, tanpa menggunakan lensa koreksi, mata kiri penderita ini hanya mampu membaca tes objek sampai pada baris keempat, artinya basisnya 20/50. Kemudian, pemeriksa mencoba untuk menambahkan lensa tertentu sampai penderita dapat membaca tes objek ke-8 atau dalam notasi 20/20, dan itu adalah hasil koreksi terbaiknya. Sehingga dengan demikian, yang kanan ini adalah miopia setengah dioptri, sedangkan yang kiri adalah miopia 1 dioptri. Tadi sudah disampaikan bahwa bila status refraksinya sama, yang kanan miop, kiri miop, tapi ukurannya berbeda, itu adalah compound anisometropia. Oke, kita lihat kasus nomor 4. Hadirin sekalian, pada contoh kasus nomor 4 ini, tanpa lensa koreksi mata kanan penderita hanya mampu membaca tes objek pada baris ke-6. Artinya bahwa basis dia 20/30. Ketika dilakukan koreksi, pemeriksa mendapatkan lensa spiris minus setengah, itu merupakan hasil koreksi terbaiknya, dan penderita dapat membaca tes objek pada baris ke-8. Artinya, basisnya adalah 20/20. Kemudian, pemeriksaan dilanjutkan untuk koreksi basis pada mata kiri. Tanpa lensa koreksi, penderita hanya mampu membaca tes objek pada baris ke-5. Artinya, basisnya adalah 20/40. Kemudian pemeriksa melakukan koreksi basis monokler
Metodenya terserah apa ya. Kemudian hasil koreksi terbaiknya dicapai dengan spiris plus 3/4. Dan bisnisnya mencapai standar normal atau baris ke-8, terbaca dengan jelas. Artinya bahwa mata kanan penderita adalah miopia setengah dioptri dan mata kirinya adalah hipermetropia 3/4 dioptri. Kondisi anisometropia ini karena berbeda, tapi status referensinya juga berbeda. Itu dikategorikan sebagai mixed anisometropia atau ada orang menyebut sebagai antimetropia. Anisometropia dari narasumber yang lain. Ya, bahwa anisometropia ini adalah perbedaan daya bias sistem optis bola mata antara mata kanan dan kiri yang berbeda. Jika penderita anisometropia itu menggunakan kacamata sebagai alat bantu penglihatan, maka yang pasti akan menimbulkan anisokonia. Apa itu anisokonia? Anisokonia adalah perbedaan besar bayangan objek di retina antara mata kanan dan kiri. Setiap perbedaan 1/4 dioptri akan terjadi perbedaan bayangan objek di retina sebesar 0,05%. Jadi setiap 1/4 dioptri dia ada 5/100% berbeda. Namun demikian, beberapa sumber menyebutkan bahwa batas toleransinya adalah 0,5%. Artinya, kacamata yang aman untuk anisometropia ini, yang aman ini, adalah selisihnya 2,5 dioptri. Ada orang yang ada orang atau beberapa sumber yang menyebutkan 3, tapi pada umumnya kalau Anda nanti mendapatkan bahasa seperti itu, pada keadaan yang paling nyaman masuk perbedaan ini bisa ditoleransi oleh mata itu 2,5 dioptri. Meskipun banyak sumber menyatakan maksimal bisa 3. Jadi kita kembali ke visual pathway. Ketika seseorang itu menggunakan kacamata minus dan ukurannya berbeda, maka bayangan objek yang terbentuk di retina pun besarnya berbeda. Ini contohnya adalah lensa minus. Jadi kalau di depan mata penderita ini ada 2 lensa, satunya lensa minus dengan ukuran lebih rendah, satunya lebih tinggi, maka bayangan objek yang terbentuk di retina yang di depannya ada minus lebih sedikit ukurannya, objeknya akan nampak lebih besar dibanding objek yang terbentuk di retina pada mata di mana di depannya ada lensa minus lebih tinggi. Jadi besar bayangan objek di retina itu akan berbeda. Bayangan objek yang terbentuk di retina ini akan diubah menjadi impuls syaraf dan diteruskan oleh nervus opticus, terus menyilang di chiasma opticum, akhirnya akan diteruskan ke visual cortex. Salah satunya ada di visual cortex kanan, satunya ada di visual cortex kiri. Tetapi sensasi penglihatan yang muncul di otak dari 2 bayangan yang diperoleh tadi, besarnya berbeda. Sehingga ketika otak melakukan proses unifikasi, maka bayangan itu akan nampak ganda. Nah, keadaan itulah yang disebut sebagai monolokal dioptria. Tapi Anda tidak harus takut-takut memberikan kacamata kepada penderita anisometropia karena
batas toleransinya adalah 2,5 dioptri, masih bisa ditoleransi oleh otak. Seperti itu. Hadirin sekalian, ada satu pepatah mengatakan tiada pesta yang tidak pernah usai. Maka sesi saya di webinar ini saya akhiri sampai di sini saja. Ya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atau sikap saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.